Halo teman-teman, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita mau ngebahas tentang termokimia. Nah, kita perhatikan di soal nomor 1, itu kita harus mengkategorikan persamaan-persamaan reaksi di bawah ini ada 4 ke dalam mana yang reaksi endoterm dan mana yang reaksi eksoterm. Nah, kita kilas balik terlebih dahulu. Jadi kalau misalkan secara singkatnya, itu reaksi eksoterm itu ditandai dengan delta H yang bernilai negatif. Dan eksoterm sendiri itu memiliki arti pelepasan kalor ke lingkungan. Sedangkan kalau endoterm itu memiliki delta H yang positif dan bisa diartikan sebagai perpindahan kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi masuk panasnya dari lingkungan ke sistem sehingga dinamakan endoterm. Nah, sekarang coba kita cek di soal A. Untuk soal A, itu kita bisa lihat delta H-nya bernilai negatif. Jadi ada sebuah reaksi pembentukan CO2 dan diketahui delta H-nya negatif. Artinya reaksi ini adalah reaksi eksoterm. Kemudian yang B, itu penguraian NaCl menjadi Na dan Cl2 dengan delta H plus 411. Artinya reaksi ini adalah endoterm. Kemudian untuk yang C, di sini ada kalornya nih 360 kJ, tapi kita nggak bisa langsung mengkategorikan, oh ini plus berarti endoterm. Ingat ya, ini tandanya jelas berbeda kan? Cara bacanya gimana? Nah, di sini itu ada reaksi pembentukan SnO2 dari CO2 dan Sn, kemudian menghasilkan SnO2 plus karbon beserta kalor atau beserta panas. Artinya reaksi ini adalah ekso. Karena ini produknya, kemudian dia melepaskan panas nih. Dihasilkan suatu unsur atau senyawa kemudian disertai panas. Berarti dilepaskan panasnya ke lingkungan, artinya eksoterm. Lalu yang D, di sini ada N2 plus O2 dibutuhkan panas sehingga dihasilkan 2NO. Artinya reaksi yang D ini adalah endoterm. Kenapa endoterm? Karena dalam pembentukan atau di dalam sistem ini dia memerlukan panas sehingga endoterm. Kalau yang ini, yang C, dia mengeluarkan panas. Jadi dia exotherm. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya untuk soal nomor 2, itu di sini ada diagram tingkat energi. Di sini itu ada 2H2 ditambah O2, kemudian menghasilkan 2H2O dengan delta H min 483. Nah, yang ditanyakan adalah berapakah energi yang diperlukan untuk reaksi H2O menjadi diuraikan menjadi setengah H2 plus setengah O2. Nah, coba kita lihat di diagram ini adalah reaksi pembentukan dari H2 ditambah O2 menjadi 2H2O. Sedangkan yang ditanyakan itu adalah penguraian. Jadi kebalikannya. Jadi kalau ini pembentukan ke penguraian, memiliki delta H negatif nih. Lalu dia yang ditanyakan adalah reaksi penguraian. Maka delta H-nya itu berubah menjadi positif. Jadi harus kebalikannya. Jadi nanti kalau pembentukannya positif, penguraiannya berarti kebalikannya. Nah, yang diminta adalah setengah H2O, sedangkan ini kan koefisiennya 2. Berarti kita harus mengubahnya menjadi setengah. 2 dibagi berapa biar setengah? Mungkin kita bisa ubahnya pelan-pelan dulu. Kita ubah menjadi H2O dulu. 1 H2O berarti dibagi 2 ya. Ini kita bagi 2. Pertama dibalik dulu. Menjadi 2 H2O menjadi 2H2 plus O2, delta H-nya sudah positif 483,64. Setelah itu kita bagi 2 koefisiennya sehingga menjadi H2O plus H2 plus setengah O2. 1 ya di sini ya, dibagi 2 menjadi setengah.
dengan delta H-nya juga kita bagi 2 menjadi plus 241,82 kJ. Setelah itu kita harus bagi 2 lagi karena yang diminta adalah setengah. Maka setengah H2O menjadi setengah H2 plus seperempat O2. Setengah dibagi 2 itu seperempat. Nah, delta H-nya juga kita bagi 2 menjadi plus 120,91 kilojoule. Jadi, energi yang dibutuhkan atau yang diperlukan itu sebesar 120,91. Oke, selanjutnya nomor 3, pasangan yang merupakan reaksi eksoterm. Eksoterm itu ditunjukkan dengan delta H negatif dan juga terjadi pelepasan kalor dari sistem ke lingkungan sehingga terjadi kenaikan suhu. Nah, di sini ada beberapa percobaan. T1 itu adalah suhu awal, T2-nya adalah suhu akhir setelah ditambahkan beberapa unsur seperti ini atau beberapa macam penambahan zat seperti itu. Nah, eksoterm itu kan artinya terjadi kenaikan suhu, berarti dari suatu suhu tertentu menjadi lebih panas. Artinya opsi 1, percobaan 1 itu menjadi lebih panas karena dari 25 derajat ke 32 derajat, berarti benar. Lalu yang opsi 2 ini salah ya, dari 28 ke 16 itu artinya terjadi penurunan suhu, bukan kenaikan. Karena ini menjadi lebih dingin, berarti salah. Lalu yang ketiga, itu juga terjadi kenaikan dari 26 ke 30 derajat. Sedangkan yang keempat, ini jelas terjadi penurunan suhu dari 27 derajat sampai minus 3, berarti salah. Maka yang termasuk reaksi eksoterm itu adalah 1 dan 3.